Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Karangasan, yang kami hormati segenap guru dan karyawan SD Negeri Karangasan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas guru penggerak oleh beliau Ibu Mira Subati Sarjana Wida. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai terlebih dahulu akan kita bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar diseminasi budaya positif, yang ketiga diseminasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu pengantar diseminasi budaya positif. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Budi Mustafa Sarjana Pendidikan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk ini Bu, Bapak Kadin dulu. Yang saya hormati semua rekan-rekan guru dalam TMI diseminasi budaya positif untuk CGP angkatan 11 ini. Mari kita mengikuti apa yang nanti akan dipaparkan oleh CGP dari Ibu Mira. Sebelumnya kami atas nama kepala sekolah mendukung dan mensupport kepada Ibu Mira serta Bapak Guru belum CGP. Ini suatu pembelajaran utama menjadi satu nantinya setelah panjenengan yang belum CGP berdirikan prosesnya. Budaya positif ini judulnya ya budaya positif berarti budaya itu pada kebiasaan kebiasaan yang baik. Nah, saya sedikit bercerita tentang kebiasaan yang baik. Ceritanya tukang arit. Seorang tukang arit diberi alat yaitu arit kan gitu ya. Arit itu sama-sama, misalnya Bu Vera punya tukang arit 2. Kalau saya punya guru banyak, tapi bukan sedang menyamakan dengan guru dan tukang arit ya. Tapi kita ambil hikmahnya. 2 sama-sama diberi arit, sama-sama diberi waktu, sama-sama diberi tugas. Nah, siji yang satunya itu sengkep, yang keduanya juga sengkep, tapi hasilnya selalu terlambat. Nah, berarti mereka punya kompetensi semua untuk ahli ngarit. Nah, setelah diteliti oleh Bu Vera, ternyata yang satu menggunakan budaya positif atau kebiasaan yang positif. Setiap akan berangkat ngarit atau nyapit rumput itu dia selalu mengasah aritnya itu, sabitnya. Yang satunya berangkat kasih tapi tidak pernah mengasah. Nah,
Karena arif itu diasah, akhirnya dia cepat mendapatkan rumput. Ya, yang tidak diasah tidak cepat mendapatkan rumput. Nah, ini bukan menyamakan dengan arif, tapi bisa kita ambil hikmahnya di sini karena dia mempunyai budaya positif. Pagi sebelum berangkat masa arif, pagi sebelum berangkat, yang satunya langsung bawa juga lari untuk makan ke kebun. Ternyata dapatnya yang lebih cepat adalah atau yang lebih memakan waktu dapat banyak itu yang sudah diasah. Nah, ini kita ambil hikmahnya dari cerita ini, cerita pendek, bahwa kita semua mempunyai kompetensi yang sama. Tapi kalau kita lakukan budaya positifnya itu selalu kita laksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu insya Allah akan menuai hasil yang lebih dibanding dengan yang kurang memperhatikan budaya positif. Mungkin ini nanti bisa bersambung dengan materi Bu Mila, kita lihat saja karena saya juga belum lihat materi budaya positifnya Bu Mila itu mau menuju ke arah mana. Nah, ini diantaranya kita semua guru mempunyai kompetensi. Nah, ini kompetensi, tinggal kita mengasah supaya cepat berpraktek dan bermanfaat dan sampai dengan akhir dalam mendapatkan hasil yang lebih banyak atau mendapatkan hasil seperti juga di CGP atau di guru-guru. Nah, ini sementara Bu Mira yang bisa disergap asah akhir itu dari ya oli kerjaan itu Bu. Oke, kita doakan moga-moga lulus CGP dengan baik dan mendapatkan hasil. Demikian komentar dari saya, mohon bisa dilanjutkan. Di antaranya seperti pembelajaran kita bersama. Yang kedua adalah mendukung dengan adanya proses CGP Ibu Mira ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Disampaikan, terima kasih. Tentang acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Mira Subadi, Sarjana Pendidikan. Disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Mustafa, Kepala SD Negeri Karanggasem. Yang kami hormati teman-teman rekan guru kelas 1 sampai kelas 6, guru mapel dan juga tenaga pendidikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan nikmat sehat sehingga di siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam acara diseminasi dari rangkaian pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Salawat dan salam takubah marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Sebelum saya menyampaikan oleh-oleh dari pembelajaran saya di modul 1.4, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Budi selaku kepala sekolah yang telah sejauh ini mendukung saya, memberikan ruang, tempat, dukungan kepada saya, sehingga alhamdulillah saya sudah perjalanan dari bulan Juni sudah masuk di modul 1.4. Masih ada sekitar 6 modul lagi yang harus saya pelajari, dan insya Allah berkat dukungan dari ibu bapak semuanya, saya akan menyelesaikan dari rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Dan juga kepada teman-teman, itu saya juga mengucapkan
terima kasih untuk kesekian kalinya saya ngerepoti Bapak Ibu semua ya, karena ini bahwa desiminasi yang saya laksanakan hari ini itu merupakan tugas dari CGP yang harus saya laksanakan. Latar belakang dari kegiatan siang hari ini, yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas guru penggerak, yaitu untuk melakukan aksi nyata pelimbasan dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman budaya positif di SD Negeri Karangklesem, meningkatkan pemahaman ini. Insya Allah saya lihat dan saya alami kebersamaan kita, budaya positif di sekolah kita itu sudah ada dan sudah berjalan. Namun di sini kita akan meningkatkan kembali. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu bentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ini saya juga sudah mengamati ada dari rekan ibu bapak semua yang di kelas itu juga sudah membuat keyakinan kelas. Itu nanti apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan sekolah itu ya, atau peraturan kelas. Nah, materi desiminasi yang hari ini ingin saya bagi, saya sharingkan, saya tidak menggurui ini, kita hanya di sini kebetulan saya mengikuti pelatihan dan informasi apa yang saya tangkap, dan di sini nanti akan saya sampaikan kepada ibu bapak semua. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, kelihatannya ada yang sudah mengantuk ya. Ini jam berawal ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kita senam otak supaya kita nanti kembali segar. Monggo Bapak Ibu, saya ada ice breaking, nanti kita ikuti bersama supaya nanti kita lebih fresh lagi. Senam otak tujuannya untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Berdiri monggo boleh?
Punten nggih Bu. Kula singan ya Bunda sami. Kita lanjutkan nggih, mohon izin saya akan pertama menyampaikan tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ibu Bapak, ketika kita mendengar kata Ki Hajar Dewantoro, kira-kira akan bersih ngomong gitu. Ini satu logo PMM di pendidikan. Menteri Handayani di Menteri Pendidikan pertama nih, betul. Gugus Ki Hajar, gugus kita, betul. Hari ini kita akan membicarakan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah tadi kita bahas bersama bahwa beliau adalah tokoh pendidikan kita. Kenapa menjadi tokoh? Karena beliau merupakan pendiri Taman Siswa, Taman Siswa. Bahwa cerita sedikit bahwa Taman Siswa itu adalah hasil pemikiran beliau selama beliau diasingkan. Beliau adalah tokoh yang sangat jenius sehingga waktu itu Belanda merasa istilahnya terancam sehingga beliau diasingkan ke Belanda. Namun justru di masa pengasingan itu beliau mempelajari tentang pendidikan yang ada di negara tersebut sehingga mengadopsi dari pemikiran-pemikiran yang ada di negara tersebut kemudian dibawa pulang sehingga beliau mendirikan namanya Taman Siswa. Kenapa Taman Siswa? Dari kata taman saja bisa kita bayangkan, taman itu adalah sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang membuat anak betah untuk menghabiskan waktu bersama. Nah, pemikiran itulah yang sekarang oleh pemerintah sekarang itu untuk dikuatkan kembali bahwa sekolah itu akan kita bawa atau kita bentuk menjadi sebuah taman belajar, sehingga anak di sekolah itu tidak merasa tertekan, tidak merasa terbebani, bukan merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan, tapi anak berangkat ke sekolah itu dengan perasaan yang gembira, dengan senang, betul. Itu adalah intisarinya bahwa pemikiran, pendidikan, dan kebudayaan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa kita berdiri satu-satu. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Persemaian itu maksudnya apa? Kita ibaratkan bahwa murid itu adalah benih, dan kita posisikan diri kita adalah sebagai petani, bahwa kita akan mengolah bagaimana benih itu akan menjadi sebuah pohon atau sebuah padi yang mempunyai kualitas unggul. Sekolah itu adalah sawahnya atau lahannya. Bagaimana tumbuhan padi itu bisa tumbuh dengan subur, bisa menjadi pohon padi yang berkualitas. Tentunya kita tidak hanya sekedar menanam saja, tapi kita membutuhkan langkah-langkah atau membutuhkan pendekatan, membutuhkan strategi bagaimana agar kita bisa menyemekan dari benih itu agar menjadi sebuah pohon yang bagus, istilahnya. Nah, pendidikan menjadi landasan pembentukan dan perubahan peradaban bangsa. Jelas bahwa peradaban bangsa atau perubahan landasan pembentukan itu ada pada generasi yang kita didik di sekolah. Kemudian perubahan adalah hal kekal dalam pembelajaran. Betul. Ada istilah didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ketika pengalaman saya mendidik anak saya menceritakan dulu mama seperti ini, dulu seperti ini, itu ternyata sudah tidak berlaku, tidak berlaku zamannya karena sudah berbeda. Karena itu perubahan adalah kekal, hal yang kekal dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru itu harus selalu bisa mengikuti perubahan itu. Intisari selanjutnya, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Berkaitan
dengan sifat atau karakter, dibentuk di lingkungan. Nah, bagaimana karakter itu akan menjadi seorang yang seperti apa? Nah, lingkungan itu yang akan merubah atau akan membentuk, termasuk lingkungan sekolah ini, yang akan membawa akan jadi karakter seperti apa anak didik kita. Kemudian ada juga kodrat zaman, adalah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Itu juga harus tidak bisa kita pungkiri bahwa pendidikan adalah mengikuti kodrat zaman, perubahan yang terjadi atau tadi yang bersifat kekal. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar pada kekuatannya sendiri. Nah, ini berarti kita akan membentuk anak didik kita agar bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi istilahnya tidak menggantungkan kepada teman atau tidak menggantungkan kepada orang tua. Itu arahnya nanti kita akan situ. Manusia merdeka itu artinya itu tadi, lahir dan batinnya itu tidak tergantung. Berarti dia merdeka dirinya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu, kecakapan hidup, baik lahir maupun batin. Ini sudah tadi. Pembelajaran sejatinya harus memperhatikan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman. Tadi sudah disampaikan. Nah, pendidikan yang berpusat pada anak dan berhamba pada anak. Sekarang sudah tidak zamannya itu guru menguasai kelas. Anak hanya duduk, datang, diam, mendengarkan, menunggu perintah atau menunggu tugas. Tapi sekarang adalah kelas itu adalah milik anak didik kita. Tugas kita hanya sebagai fasilitator atau sebagai among. Among itu berarti kan istilahnya ngomong. Kita ngetutna anak itu karakternya kemana, terus karakteristiknya bagaimana, itu kita ngomong. Tentunya karakter anak di kelas kita berbeda. Itu juga kita membutuhkan strategi bagaimana agar kita bisa membawa agar seluruh peserta didik kita dengan berbagai macam karakter itu bisa kita rangkul bersama, bisa kita aktifkan dalam pembelajaran. Pendidikan berpusat atau berhamba, maksudnya bukan berhamba kita bayangkan kita nyembah-nyembah kepada anak gitu. Istilahnya adalah kita sebagai among, kita ngomong. Nah, ini yang sudah saya istilahnya pikirkan dan saya praktekkan. Apa Anda percaya tentang murid dan pembelajaran adalah sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul, itu guru hanya bertugas mentransfer ilmu. Si penting aku mulang menyampaikan materi 100% dari materi saya berikan. Perkara bicara pengertian ora itu nanti kita lihat di evaluasi. Siswa hanya sebagai objek pembelajaran, kita subjeknya, siswa sebagai objeknya. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Betul Bu? Kalau dulu kan kita yang utama adalah anak tuntas dalam KKM-nya. Jika anak mencapai KKM pembelajaran, itu kita sudah menganggap diri kita adalah guru yang berhasil, karena kita yang diutamakan itu adalah output-nya atau hasilnya. Ini sebelum belajar modul saya. Nah, ini hanya menilai aspek kognitif dan psikomotorik saja. Kemudian pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Seperti tadi saya sampaikan, pokoknya kelas guru bocah manut, bermakna, garap tugas. Itu kan seperti itu. Hanya meminta siswa untuk menghafal materi, merasa gagal jika nilai evaluasi rendah. Anak harus mengikuti semua perintah guru. Itu yang saya rasakan, yang saya refleksikan ketika sebelum saya mempelajari modul. Setelah mempelajari modul, ternyata apa yang saya lakukan ini keliru. Kenapa keliru? Ini seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh.
aspek kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, sosial, dan budaya itu harus kita gali semuanya. Kemudian murid sebagai subjek pembelajaran, bukan sebagai objek lagi. Dibalik, murid diberi kebebasan bereksplorasi dan berkreasi, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator tadi. Kelas milik murid, kita hanya sebagai among atau momong, mendampingi anak. Guru membimbing siswa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Tadi ada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Nah ini, guru harus menuntun tulus hati dan penuh kesabaran. Itu yang tentunya membutuhkan apa ya kesabaran dari kita sendiri ketika kita menghadapi berbagai macam karakter siswa yang ada di kelas kita. Ya tentunya Bapak Ibu semua punya punya semua karakter siswa yang harus butuh pendampingan khusus dari kita. Terus memberikan pelajaran sesuai dengan gaya belajar dan karakteristik anak masing-masing. Lebu karakternya 10 melawan 10 dilayani. Ya emang seperti itu harus. Gitu. Karena kita tadi sifatnya adalah kita ngomong dalam taman gitu. Nah ini yang sudah saya terapkan, merancang pembelajaran interaktif, mengenali karakter dan latar belakang anak. Atau kemarin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan asesmen awal untuk mengenali anak itu sukanya ke gaya belajar yang seperti apa. Kemudian pembelajaran yang memerdekakan anak, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan rekan guru dan wali murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Ini yang saya yang saya juga masih belajar. Pembelajaran tidak lagi menuntut tapi menuntun. Berusaha menjadi teladan bagi anak didik. Ki Hajar Dewantara itu menginginkan seorang guru atau seorang pamong belajar itu adalah satu, melayani dengan tulus hati, memberikan teladan, memberi semangat dan dorongan, kemudian menuntun murid menjadi pribadi berkarakter profil belajar Pancasila. Nah, untuk menjadi seorang guru yang baik, seorang pamong yang baik, yang tadi disampaikan, itu kita berupaya untuk mewujudkan budaya positif dengan menerapkan konsep-konsep inti. Tadi sudah disampaikan Pak Budi, dengan budaya positif itu apa saja? Itu yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, terus ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, tentunya yang tergambar di pemikiran kita adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan jika tidak, apa yang istilahnya kita tidak mentaati, maka kita akan mendapatkan hukuman. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan pendidikan kita atau menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah disiplin yang ada dalam diri anak, bukan disiplin yang dipaksakan, bukan disiplin karena adanya aturan, tapi disiplin yang ada tumbuh dari hati anak sendiri itu. Definisi merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya norang mau lepasi kaget nyi uga kuasa aman diri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara buat memerintah dirinya sendiri. Berarti innya ya dari dalam diri anak, bukan karena perintah dari guru untuk kesadaran diri, bukan karena adanya perintah atau aturan yang tertempel di kelas. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebijakan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol dari dalam diri untuk melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman.
Coba Bapak Ibu kepalkan kedua tangan Bapak Ibu semua. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam genggaman Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga untuk kehidupan Anda. Kemudian ada orang lain yang ingin berusaha membuka kepalan tangan Anda. Bisa dengan paksaan, bisa dengan rayuan, bisa dengan ancaman tentunya, gitu. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan tetap menutup kepala tangan Anda atau Nah, coba sekarang kita refleksi bersama sebagai seorang guru. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Saya juga ditanya seperti itu. Ketika kita datang tepat waktu, dari 3 motivasi tadi, monggo tidak dijawab dalam hati. Motivasi apakah karena saya takut dapat hukuman, atau karena saya ingin mendapatkan imbalan, atau karena saya benar-benar sadar dalam diri saya? Aku saya menjawab sendiri-sendiri. Saya tidak lagi, saya sedang tidak lagi bermaksud apa-apa, karena ini adalah materi yang saya dapatkan dari sana. Begitu, jadi motivasi apa kita sudah bisa menjawab sendiri. Oh, motivasinya ini motivasi ini. Hubungan dan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga menarik buat saya. Tadi kan terkait dengan motivasi, karena ada imbalan kita melakukan sesuatu, karena takut hukuman kita melakukan sesuatu. Tentunya banyak juga yang karena tidak memungkiri, karena diri saya sendiri juga kadang mengharapkan sesuatu iya, nyumput di bongko seperti apa, kan seperti itu. Iya. Perbedaan hubungan dengan namun seperti ini Bapak Ibu, penghargaan ini saya cepatkan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, Bapak Ibu. Belum dijajal mesti diiming-iming hadiah, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu artinya kita didukung oleh penghargaan tapi kok mendukung. Itu maksudnya seperti itu. Ternyata berdasarkan riset atau berdasarkan studi kasus itu tidak semua penghargaan itu bersifat atau bermuatan positif, tapi ketika kita selalu mengiming-imingi dengan imbalan kepada anak kita, itu juga akan mengurangi anak untuk mempunyai kesadaran untuk melakukan sesuatu. Ketika tidak ada imbalan, ketika tidak ada iming-iming, maka siswa itu akan terbiasa untuk tidak melakukannya. Sama sih sergap mau biji terus itu. Nanti ketika tidak ada imbalan itu, nanti anak tidak biasa untuk tidak melaksanakannya itu. Nah, dihukum oleh penghargaan juga, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Maksudnya kegiatannya yang tidak menimbulkan efek yang lama atau berkelanjutan. Itu bisa kita berikan yang menghukum. Penghargaan atau menghukum, mereka tidak mendapatkan penghargaan misalnya. Dalam sistem ranking Bu, ini kan sering ketika akhir semester kenapa kok sekarang tidak ada ranking? Ini sebenarnya seperti ini. Ketika yang tidak mendapatkan ranking itu mereka akan merasa dihukum
atau merasa tidak menjadi seseorang yang sukses, itu akan istilahnya apa ya, mengurangi motivasi atau mengurangi semangat untuk belajar. Betul, minder. Padahal kita harus menanamkan seorang anak yang percaya diri. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Memberikan hukuman, penghargaan, itu intinya tadi kita sedang memberikan kontrol kepada orang lain atau memberikan kontrol kepada anak didik kita. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, tadi Anda akan merasa dihukum. Selanjutnya, penghargaan. Ketika kita memberikan pujian, memberikan hadiah kepada salah satu anak yang mendapatkan penghargaan tadi, maka yang lain itu akan mempunyai rasa iri. Dan sebagian yang tidak mendapatkan atau merasa iri itu tidak menutup kemungkinan itu akan istilahnya memberikan efek yang negatif kepada siswa yang mendapatkan imbalan tadi atau penghargaan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersifat jujur kepada kita. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, mereka akan berhenti untuk mencoba. Nah, ada sebuah contoh kasus sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Satu, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Atau kita bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau justru kita mengkritik dan mendiamkannya. Nah, ketika kita melakukan tindak-tindakan contoh di atas, itu mungkin kita akan membuat murid Anda merasa menjadi seorang yang gagal. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Bagaimana respon kita ketika murid kita melakukan kesalahan? Nah, ini nanti kita masuk pada kebutuhan dasar manusia yang nanti akan menjawab pertanyaan tadi. Bapak Ibu, kita simak video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu tulisannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan, kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang
yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok.
Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid. Kita lanjutkan Ibu Bapak. Tadi kita sudah simak bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan akan pilihan dan kesenangan atau kebutuhan. Kita lanjutkan tentang posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi pertanyaan kita, mau diapakan siswa kita? Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ketika kita sebagai penghukum, maka kata-kata yang akan kita keluarkan pada anak itu, kamu selalu saja salah. Selalu seperti itu, ya pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kita sudah menghakimi, itu kita sudah menghukum. Kita juga menggunakan nada yang tinggi, mata melotot, jari menunjuk, terus menghadap. Itu posisi kita adalah sebagai penghukum. Oke, kemungkinannya ketika kita sedang memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu nanti murid akan justru marah dan mendendam kepada atau bahkan akan membawa anak untuk enggan belajar di kelas. Kemudian yang kedua adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru akan menggunakan kebimbingan untuk membuat orang lain merasa bersalah, atau biasanya kita menggunakan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Istilahnya itu kita membuat anak itu menjadi menyesal gitu. Nah, posisi ini maka murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ketika guru berada pada posisi menjadi teman, maka kita akan lebih nadanya akrab, bercanda, terus nanti kita juga merangkul siswa, terus nanti kita juga menyampaikannya, ayolah bagaimana sih kamu, kemarin kamu sudah janji loh untuk tidak melakukan. Nah, kita tertawa lagi. Nah, hasilnya ketika kita memposisikan kita sebagai teman, maka murid akan merasa senang dan akrab. Ini termasuk dampak yang positif, namun ada negatifnya juga, adalah anak akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, ini sebagai pemantau, seorang akan mengandalkan perhitungan catatan. Itu kata-katanya, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Nah, ketika guru berperan sebagai ini, maka murid yang memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi atau sebagai manajer. Itu guru
dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Guru mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tidak tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, setidaknya atau seharusnya kita dalam memposisikan diri kita sebagai seorang manajer bagi siswa. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Kemudian, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Kita gunakannya kenapa keyakinan bukan peraturan? Karena keyakinan kelas itu mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang bersama oleh semua anggota kelas. Jadi istilahnya kalau keyakinan kelas itu anak membuat peraturan sendiri menggali dari kesadaran. Iya, bukan berupa peraturan yang kita buat, tapi adalah anak yang menyepakati sendiri aturan kelasnya itu mau dibuat seperti apa itu. Penerapannya itu juga akan konsisten karena itu adalah hadir atau datang dari hati anak sendiri, bukan karena paksaan atau karena takut adanya hukuman. Atau bisa dikatakan bahwa motivasi ini adalah intrinsik atau yang ada dalam diri anak. Nah, ini dokumen dari kegiatan kelas yang sudah saya lakukan. Itu anak-anak menuliskan di kertas plano kira-kira peraturan apa saja yang akan kita sepakati. Nah, kemudian anak akan menempel dan nanti kita akan sepakati bersama menjadi sebuah peraturan. Maka ketika ada anak melakukan kesalahan, itu anak sudah tahu sebagai konsekuensinya. Berarti ketika ada orang tua mau dihukum, itu karena anak sudah memilih untuk membuat peraturan itu, bukan karena paksaan guru kamu harus seperti ini. Itu perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan. Segitiga restitusi. Nah, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan, maka kita idealnya sebagai guru adalah melakukan pendekatan segitiga restitusi. Kita akan menggali, mengidentifikasi masalahnya bersumber atau dari mana. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas adalah identitas yang dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu hingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu memberi pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Terima kasih Ibu Bapak. Tadi di akhir-akhir materi saya maraton sebetulnya masih banyak hal-hal yang terlewat Ternyata apa yang saya takutkan sejauh kayu saya banget kalau jeburan cukup betul sehingga insya Allah nanti kita punya kesempatan lain, nanti kita bisa menggali kembali apa itu disiplin positif dan kita akan menerapkannya sehingga sekolah kita Karangklesem mempunyai sekolah yang mempunyai budaya positif. Demikian Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri penyajian materi saya hari ini. Terima kasih yang telah membersamai saya dan mari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pengacara.
Boleh beri tepuk tangan satu kali lagi Bapak Ibu untuk Bu Mira yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif dan insya Allah sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke. Nambahin Bu Mira, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Erni Susanti, rekan dari Ibu Mira Subati. Kami dari SD Negeri Karangklesem. Kemarin Bu Mira sudah menyampaikan bahwa penguatan disiplin positif diseminasi itu itu sangat bagus sekali. Nah, dari paparan Bu Mira itu saya menginspirasi saya, nantinya akan saya terapkan di kelas saya, terutama kelas 3. Itu sangat bagus sekali dan menginspirasi. Jadi pemaparan dari Bu Mira itu sangat bagus. Sebelumnya saya yang tidak tahu menjadi tahu, dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan akan saya terapkan di kelas 3. Begitu saja, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Mira Subati atas pemaparan yang beliau sampaikan kemarin, sangat-sangat menginspirasi saya sebagai guru kelas 3 dan akan saya terapkan nantinya di kelas 3. Terima kasih. Kiranya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eka, mohon tolong untuk dibantu. Kemarin saya sudah melaksanakan diseminasi. Coba saya minta umpan baliknya Pak. Kira-kira saran dan anunya. Untuk umpan balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eka Prastia, rekan dari Bu Mira Subati. Dari paparan yang kemarin Bu Mira sampaikan di presentasi tentang penguatan positif diseminasi, itu pemaparannya sudah sangat bagus sekali dan menginspirasi saya secara pribadi dan menambah pengetahuan saya, dan itu nanti akan saya terapkan di kelas saya nanti. Terima kasih Bu Mira, sukses selalu, semangat, dan saya tunggu ilmu selanjutnya. Terima kasih Bu Mira, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.